Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah, karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini? Ibu tidak bisa masak hari ini karena hari ini hari panen kita. Ibu harus memanen panenan kita. Lalu siangnya antarkan ke sawah ke tempat ibu ya." Gak mau Bu, kalau aku masak, badan aku bawa tungku dong, kan aku bersiap mandi. Lalu, kalau misalnya aku ke ladang dan makanan ibu, nanti kulit aku gosong dong, gak mau. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala dan terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan sangat keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar dan terus bekerja. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru malah marah. Ibu kemana aja sih? Kan aku lapar, seharian belum makan. Kan ibu sudah menyuruh kamu masak tadi. Kan udah Darmi bilang Bu, Darmi gak mau masak. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan amarah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ayo ikut ibu ke pasar untuk menjual hasil panen kita. Gak mau Bu, nanti kulit Darmi jadi hitam dong. Apalagi pasar itu kan kotor dan becek. Nanti kalau kulit Darmi kena sinar matahari bisa gosong dong. Gak kebayang sih. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Wah, dengan ibu udah laris nih. Bisa dong beli ibu Darmi. Darmi udah habis soalnya. Iya, tapi kamu besok ikut ya, biar ibu tidak salah beli bedaknya. Yaudah deh Bu, besok Darmi ikut. Bu, nanti jangan berdampingan ya. Kenapa Darmi? Udah ibu pindah aja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Oh, aku mau ke pasar. Oh, mau ke pasar. Itu yang di belakang kamu siapa Darmi? Ibumu? Oh, dia. Bukan. Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, aku pikir dia ibumu. Amit-amit deh, aku duluan ya. Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun, hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Ben sekali Darmi mau ke pasar. Ada suatu barang yang ingin aku beli. Oh, gitu. Ngomong-ngomong, di belakangmu itu siapa?
apakah ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, tapi dia pembantuku. Oh, begitu. Kalau gitu, aku duluan ya. Hati-hati Darmi. Sungguh, hati Bu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui ibunya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Akhirnya, mereka pun sampai di pasar. Beli apa, Non? Jangan mahal-mahal, nah uang ibu nggak cukup. Terserah aku dong, Bu. Ibu diem aja. Ih, jangan begitu Nona sama ibunya. Bukan, Bu. Dia bukan ibu saya, tapi dia pembantu saya. Oh gitu ya Non. Ya udah Non, dipilih bedaknya Non. Ya udah, Bu, yang ini aja. Yang ini harganya 300 ya Non. Ya udah, Bu, saya ngambil yang ini aja ya, Bu. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah kepada ibunya karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ingin baju baru tadi. Sudah banyak barang yang kamu beli, nah uang ibu sudah tidak cukup lagi. Halah, ibu alasan. Kalau Darmi mau barang itu, ibu harus belikin dong. Lalu, tadi kan Darmi udah bilang, ibu jangan deket-deket sama Darmi. Darmi itu malu, Bu, malu. Masa iya Darmi punya ibu kayak gini? Berkulit hitam, tidak terawat. Ibu tahu nggak, penampilan ibu tuh kayak pembantu. Ya Tuhan, hamba sudah lelah dengan perilaku anak hamba. Berilah dia hukuman agar dia jerah. Bu, tolong Darmi, Bu. Kaki Darmi nggak bisa digerakin. Maafkan ibu Darmi, ini akibat perbuatan kamu. Ampuni Darmi, Bu. Maafkan ibu Darmi. Darmi akhirnya berubah menjadi batu. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.